Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar para siswa, para santri? Bagaimana sekarang keadaan di rumah? Mudah-mudahan walaupun kita jauh di mata, namun selalu dekat di hati, selalu sehat, tetap menjaga sholat, baca Al-Quran, dan berbuat yang terbaik untuk orang tua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Ustadz Purwanto sebagai guru kemuhammadiyaan kelas 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang akan memberikan materi kemuhammadiyaan pada para santri. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan para santri pun nanti bisa mengamalkannya. Adapun materi kemuhammadiyaan pada kelas 2 ini, yaitu kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah, kepribadian para tokoh Muhammadiyah yang sangat luar biasa, yang telah berjasa dalam perkembangan perjalanan organisasi Muhammadiyah yang sudah dikenal bahkan di dunia ini. Ada 3 bab pada semester 1 ini yang akan kita pelajari tentang tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama yaitu bab 1, kita mempelajari tentang kepribadian 3 tokoh. Yang pertama adalah Kiai Haji Ibrahim, yang kedua adalah Kiai Haji Hisham, dan yang ketiga adalah Kiai Haji Mas Mansur. Sedangkan bab 2 kita akan mempelajari 3 tokoh juga, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, yang kedua A.R. Sultan Mansur, yang ketiga Kiai Haji Yunus Anis. Dan yang bab ketiga atau bab terakhir pada semester 1 ini, kita akan mempelajari 3 tokoh juga, yaitu Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Faki Usman, dan Kiai Haji Air Fahrudin. Nah, pada kesempatan pertemuan yang pertama ini, mari kita mencoba bersama-sama ketiga tokoh pada bab 1 ini. Kita harus mengenal, karena dari para tokoh inilah bagaimana Muhammadiyah pada masanya setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai penemu atau yang membawa bendera Muhammadiyah ini hingga akhir para tokoh-tokoh ini pun bisa melanjutkannya. Yang kita pelajari tentang kepribadian tokoh-tokoh Muhammadiyah ini meliputi 4 hal. Yang pertama adalah riwayat hidup. Riwayat hidup pasti di sana terdapat kapan para tokoh ini lahir, kemudian bagaimana kondisi keluarganya, kemudian bagaimana pendidikannya dari tingkat dasar sampai akhirnya mereka pun selesai dengan berbagai macam atau memiliki profesi. Yang kedua, bagaimana peran para tokoh ini dalam mengembangkan Muhammadiyah. Pasti pada periode masa-masa yang mereka saat itu hadapi. Yang ketiga adalah prestasi yang dimiliki. Setiap tokoh pasti memiliki prestasi, dan prestasi itulah yang sampai sekarang kita akan mengenang, bahkan syukur kita bisa mengulanginya. Yang keempat adalah hikmah yang dapat diambil dari para tokoh itu. Para santri yang dimuliakan Allah, ketika kita mengenal betul bagaimana para tokoh ini, maka nanti kita akan mengulas pada 3 pertemuan, yaitu 1 pertemuan bab 1, pertemuan kedua bab 2, dan pertemuan 3 bab 3. Nah, mari kita bersama-sama mencoba pada pelajaran semester 1 ini. Nanti ada pembahasan tentang para tokoh, kemudian ada penugasan, dan terakhir kita pun akan mengadakan ulangan.
Semua itu nanti bisa dikunjungi oleh para santri melalui portal belajar di siswa mualimin schai.com.id. Baik, untuk bab pertama kita mencoba bersama-sama mempelajari, yaitu bagaimana 3 tokoh yang paling awal. 3 tokoh ini kita mencoba sekilas ya sebagai gambaran umum ya. Para tokoh mencoba kita memperkenalkan, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini adalah lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1884. Beliau beliau adalah seorang sosok kiai ya yang betul-betul sangat mempengaruhi bagaimana pergerakan perjuangan Muhammadiyah ini bisa berkembang. Kiai Haji Ibrahim, beliau betul-betul hidupnya ya betul-betul dipersembahkan untuk organisasi Muhammadiyah ini. Beliau mengikuti bagaimana jejak yang telah dilakukan, yang telah dilalui para pendahulu-pendahulunya. Nah, Kiai Haji Ibrahim ini pun, ya, beliau sangat dikenal, ya, sosok yang sangat dermawan, sederhana. Bahkan beliau pun memiliki peran yang luar biasa. Bagaimana pada masa itu Muhammadiyah betul-betul bisa ya berkembang, bagaimana beliau dengan strategi dakwahnya, bagaimana beliau pun tidak mau mengedepankan konflik, tapi justru beliau bisa ya menghadapi baik atau strata tingkatan masyarakat yang ada pada masa itu. Prestasi beliau tidak kalah pentingnya. Bagaimana beliau bisa merumuskan ya sesuatu yang belum ada. Ya. Beliau bisa memperjuangkan sesuatu yang seharusnya ya itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Ya. Beliau mencoba membuat terbentuknya Fond Dahlan. Nah, itu diambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pertama kali juga pada masa Kiai Haji Ibrahim ini dilakukan rapat muktamar. Nah, yang sekarang kita kenal ya dengan muktamar Muhammadiyah setiap 5 tahun sekali. Beliau juga mempunyai prestasi yaitu menerbitkan surat kabar atau surat harian, kabar harian. Nah, ini diantara prestasi. Sedangkan beliau pun karena sosoknya yang luar biasa, maka hikmah, figur atau karakteristik yang bisa kita ambil ya dari Kiai Haji Hisam ini, yaitu bagaimana beliau betul-betul sabar, pantang menyerah, dan beliau bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada. Itu karena apa? Mengedepankan bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ini yang kita pelajari, tokoh yang pertama. Kemudian tokoh yang kedua, ketika kita sudah tahu Kiai Haji Hisam, maka kita pun tokoh yang pertama Kiai Haji Ibrahim, maka yang kedua adalah Kiai Haji Hisam. Hisam ya, yaitu setelah Kiai Haji Ibrahim, maka Kiai Haji Hisam pun melanjutkan ya kepemimpinan dalam Muhammadiyah, dan beliau mencoba ya berpikir apa yang belum dilakukan oleh Kiai Haji Ibrahim, apa yang sudah dilakukan Kiai Haji Ibrahim ketika itu baik, maka beliau ingin meningkatkan ya, dan itu bisa lebih baik. Kiai Haji Hisam lahir di Yogyakarta ya 10 November 1883 ya, dan beliau wafat
20 Mei 1945. Nah, pada usia 61 tahun, beliau dipilih menjadi ketua pengurus besar yang ketiga dan memimpin Muhammadiyah selama 3 tahun. Beliau juga sangat all out dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Karena beliau yakin semua berawal dari yang kecil, semua berawal dari yang sederhana, dan itulah yang beliau ajarkan kepada kita ini sebagai calon kader. Nah, apa peran beliau? Peran Kiai Haji Hisham, yaitu beliau mengganti nama-nama amal usaha Muhammadiyah dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Masya Allah. Karena berdirinya Muhammadiyah dulu tidak terlepas dari bagaimana penjajahan atau di masa Belanda dulu. Bagaimana beliau mencoba menggantikan itu semua? Beliau menertibkan manajemen organisasi dan administrasi yang ada. Beliau mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, dan beliau pun ternyata selain beliau mengabdi di Muhammadiyah karena asli Yogyakarta, beliau pun ternyata sebagai abdi dalam, yaitu menjadi ulama di Keraton Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah prestasi yang dimiliki oleh Kiai Haji Hisham. Yang pertama diantaranya adalah mendapatkan bantuan pemerintah Belanda. Beliau mencoba bernegosiasi dalam hal mengembangkan Muhammadiyah. Beliau mencoba bagaimana bisa menarik agar bangsa Belanda waktu itu yang menjajah kita itu bisa membantu bagaimana Muhammadiyah ini pun bisa berkembang. Kemudian prestasi beliau adalah beliau terbentuknya pada organisasi Muhammadiyah yaitu Majelis Ekonomi. Dan beliau mendirikan 3 sekolah dasar 3 tahun atau fall school. Dan beliau juga membuat segala pertolongan tempat bagaimana majelis pertolongan kesehatan yang kita kenal mungkin sekarang dengan PKU. Dan yang keempat, hikmah yang akan dipelajari yaitu bagaimana pada masa Kiai Haji Hisham dia tidak mudah putus asa. Hal terpenting pendidikan harus lebih maju menurut beliau. Bijak dalam mengambil keputusan, menentukan segala sesuatu, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, ini. Dan yang ketiga, Kiai Haji Mas Mansur. Secara umum, ketiga tokoh pada bab 1 ini, para santri yang dimuliakan Allah, jangan lupa materi ini lebih jelas, nanti akan para santri pelajari bisa melalui portal belajar di siswa.mualimin.id sch.id. Jangan lupa membaca materinya, dan di sana ada nanti tugas-tugas yang bisa dipelajari, dikerjakan, dan ulangan pun nanti kita lakukan melalui materi itu. Demikian, terima kasih. Ingat, menjadi kader harus memiliki 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, dan mulai saat ini. Semoga para santri selalu sehat walafiat dan selalu dimudahkan oleh Allah. Salam buat orang tua keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.